أحسن التدبير وحقنا في دين المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema khutbah Jumat yang berjudul 4 permata dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Namun sebelumnya Al-Fakir mengajak kepada seluruh jemaah, khusus pada diri saya sendiri, untuk bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa itu akan menghantarkan kepada kita semua kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang begitu indah, juga diberi perangkat lunak yang begitu sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, dan karsa dan kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga kehidupannya atau sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, seperti makan, minum, berhubungan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan yang diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya senantiasa selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia terjual dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi malaikat hanya tunduk patuh pada Allah, bisa seperti hewan hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan hanya mengubah akan hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi Adam fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya. Amal jawahir wal aqlu wal dinu wal haya'u wal amal salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata ini disebut adalah akal, agama, sifat malu dan amal
Akal adalah alat, sifat mal adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal. Bagaimana memahami agama dengan pengendali berupa sifat mal tadi. Akal menjadi pemimpin, jauharun ruhaniyun. Khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badnil insani yu'rafu bihil haq wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali malu serta membuahkan amal saleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah an yamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi harapan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk bagaimana memahami agama, untuk memahami perintah dagangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar ketika Rasulullah SAW pernah menasihati kepada sahabatnya, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal saleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal saleh adalah buah dari kemampuan kita bagaimana memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari ini bukan amal soleh tetapi amal yang salah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasul mengatakan, fal ghadabu yuzilul akla wal hasad, yuzilul dina wat tama, yuzilul haya wal ghibah, yuzilul amal salih. Doa atau marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dan dengki atau hasad dapat menghilangkan agama, serakah atau tamak
dapat menghilangkan sifat man, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk senantiasa selalu menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, yaitu orang-orang yang memiliki ketakwaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، وقال إن الله تعالى يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والبشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشهد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله